Tapi nggak ada itunya aku, Pak. Background-nya kok. Ya, selamat datang kepada para peserta webinar Love Languages. Halo, selamat pagi. Pagi, boleh coba open mic, boleh say hello dulu. Selamat pagi semua. Ada siapa nih? Coba ya. Halo dari Hana. Hana dari Bandung. Halo Kak Hana. Ada dari Lombok. Wow, jauh ya. Halo Kak yang dari Lombok. Dari Surabaya. Halo juga. Hai, pagi. Oke, untuk supaya kita tahu nih siapa saja yang hadir pada webinar kali ini, di kolom komentar kalian bisa tulis nama kalian dan asal kota kalian. Contoh, misalnya Helena_Bandung. Jadi kita bisa tahu nih kalian siapa dan asal kalian dari mana. Oke, Joshua Ricardo dari Surabaya. Oh, halo Kadisa dari Bogor. Halo semuanya dari Cimahi. Dari mana lagi nih? Jakarta. Wow, ada dari Kalimantan, dari mana? Lampung, Cianjur, Tegal, Bulukumba, wow, Tangerang, hebat sekali. Kayaknya pada semangat banget ya hari ini. Karena hari ini kita temanya itu love language. Selamat datang juga kepada Ibu Haja Dewi Irawati. Selamat datang Bu, selamat bergabung di webinar kita pada pagi hari ini. Dari Sulawesi Selatan, halo Kak Tupa, Kak Anissa dari Bandung. Senang banget ya kita berkumpul bersama. Pagi Kakak Cantik, halo pagi juga. Dari mana nih? Dari Binjai. Wow, dari Binjai jauh-jauh ikutan webinar pada pagi hari ini. Tentunya topik kali ini pasti akan menarik ya. Hamzan dari Lombok. Ada juga dari Malaysia. Wow, tidak hanya luar kota, tidak hanya luar pulau, tapi dari luar negeri pun bersemangat mengikuti acara webinar pada pagi hari ini. Salam dari Binjai, salam dari Bandung ya Kak. Oke. Oh ya teman-teman, saya ingatkan pada pagi hari ini kita memiliki jargon nih teman-teman. Jargonnya itu love language, express your love. Sekali lagi ya, love language, express your love. Jadi kalian harus ingat nih, kita punya jargon di webinar pada pagi hari ini yaitu love language, express your love. Oke? Coba dong di kolom komentarnya tulis jargonnya teman-teman. Love language, express your love. Di kolom komentar biar oke Kak dari Samarinda, love language, express your love. Yang lainnya mana nih? Dari Tangerang, dari Cimahi, Bandung, jargonnya. Terima kasih. Pada semangat banget ya. Pengen tahu banget nih tentang love begitu atau udah pada bucin di sini? Siapa yang bucin angkat tangan boleh? Pada bucin udah nggak sabar ya, pengen tahu gimana nih love language-nya. Oh, ada yang angkat tangan, bucin ya Bapak ya. Pengen tahu ya, siapa jomblo? Nggak apa-apa. Nggak semuanya itu berhubungan dengan pasangan Kak. Mau yang jomblo, mau yang nggak jomblo, semuanya pasti mendapatkan ilmu pada webinar pada pagi hari ini, karena tidak hanya pada pasangan ya, bisa kepada teman, bisa kepada orang tua, kerabat, sahabat, semuanya kita perlu tahu nih love language-nya itu seperti apa, supaya kita nggak salah nih nanti memberikan respon love language-nya mereka kepada kita gitu ya. Oke, jomblo happy, ya mau jomblo mau enggak tetap semangat ya pada pagi hari ini Kak. Kak Akbar Rudin, nggak apa-apa jomblo Kak, yang penting tetap semangat dan happy pada pagi hari ini, oke? Riki Sumedang. Oh, ada Kak Riki dari Sumedang. Ada Kadia dari mana nih Kak? Dari Bandung? Dari Cimahi atau dari luar negeri? Oke. Baik. Oh ya, kami dari segenap panitia juga mengucapkan selamat Hari Ibu karena pada pagi hari ini, pada hari ini bertepatan tanggal Hari Ibu. Jadi kami dari segenap panitia mengucapkan selamat Hari Ibu. Oke. Nah, di webinar ini kita akan membagikan door prize loh teman-teman. Jadi tidak hanya kita mendapatkan ilmu, kita juga akan mendapatkan door prize. Salah satu kategori door prize-nya, kalian harus membuat story di Instagram yang menarik tentang webinar di pagi hari ini. Jadi jangan lupa kalian harus membuat story di Instagram
yang menarik mengenai webinar di pagi hari ini. Lalu jangan lupa juga tag akun Instagram @asm_arianti, @rafika_mardiko, @h.ngelia, dan @nisa_anj. Jangan lupa, selain kalian membuat story di Instagram yang menarik, kalian juga harus tag akun-akun yang sudah saya sebutkan. Kalau lupa, ada di chat kolom komentar ya. Biar kalian tidak lupa gitu. Jangan lupa di tag di akun-akun yang sudah disebutkan. Nah, pemenang door prize akan kami umumkan setelah acara selesai. Jadi untuk teman-teman yang mengikuti webinar pada pagi hari ini, jangan sampai left di tengah-tengah. Harus ikut webinar dari awal sampai akhir. Siapa tahu kalian pemenangnya ya. Yuk, sambil nunggu acaranya dimulai, kalian bisa ajak ini mau teman, pacar, sahabat, keluarga, atau orang tua untuk ikutin webinar pagi hari ini supaya kita seru-seruan bareng nih pagi hari ini ya. Jangan lupa teman-temannya, sahabatnya diajakin nih. Ayo ikut yuk ikut gitu webinar pada pagi hari ini. Jadi bisa diajakin gitu ya. Masih ada waktu nih teman-teman. Dan kalian juga wajib follow akun Instagramnya @asm.arianti, @zoyalovers, @ineskosmetik, @papabear_bdg, @trimisweet, @dapurlin.id, @staycation_you, @ibunmaniscoklat. Dan lalu kalian juga harus subscribe YouTube-nya ASM Arianti. Jangan lupa selain kalian follow akun-akun yang ada dalam kolom komentar, kalian juga harus subscribe YouTube-nya ASM Arianti. Nah, saya ingin memberikan informasi sedikit nih buat teman-teman. Untuk seluruh peserta webinar pada pagi hari ini, bagi rekan-rekan yang mempunyai keluarga, teman, saudara, atau mungkin kalian yang sedang bingung nih cari kampus, atau mungkin kalian ingin kuliah tapi sambil kerja, kalian bisa langsung aja daftar. Kalian bisa langsung aja daftar sekarang ke ASM Arianti, karena kalau kalian daftar pada hari ini, kalian akan mendapatkan potongan harga voucher sebesar Rp500.000 untuk potongan kuliah. Jadi ayo tunggu apa lagi, yuk daftar ke ASM Arianti. Dan kita juga membuka nih pendaftaran secara online, kalian bisa melalui link pmbonline.arianti.ac.id. Oh ya teman-teman, aku mau mengingetin untuk yang membuat story di Instagram, batas waktunya hanya sampai jam 11 siang. Ya, batas waktu hanya sampai 11 siang, nanti ditutup baru kita akan mencari nih siapa yang paling menarik untuk menjadi pemenangnya. Sekali lagi ya, untuk kalian yang bingung mencari kampus, boleh langsung aja kunjungi website kami di pmbonline.arianti.ac.id. Kalau hari ini kalian daftar, kalian dapat voucher potongan kuliah sebesar Rp500.000. Oke? Oke, kalau begitu baik selanjutnya akan kami tayangkan profil mengenai ASM Arianti. Be the best with Arianti. Baik, silakan kunjungi website kami dan kami pun membuka pendaftaran secara online melalui link pmbonline.arianti.ac.id. Jadi teman-teman langsung aja nih kunjungi website kami di pmbonline.arianti.ac.id. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang ke ASM Arianti. Ditunggu ya. Oke teman-teman, saya mau memberi informasi. Untuk teman-teman yang mau berkomentar di kolom chat, boleh-boleh saja, tapi menggunakan bahasa yang sopan ya teman-teman ya. Kita saling menghargai satu sama lain. Oke teman-teman, selain kita mendapatkan ilmu di webinar kali ini, nanti pun setelah penyampaian materi kita ada games. Untuk yang sudah biasa memainkan games quiz, nanti panitia akan memberikan linknya, baru kalian bisa klik linknya. Setelah udah diklik linknya, kalian bisa klik mulai. Di sana nanti namanya itu pasti semuanya Mi. Jadi jangan lupa pada saat kalian sudah mengisi beberapa pertanyaan, kalau nggak 1, 7 ya, 7 pertanyaan setelah diisi, kalian jangan lupa di screenshot. Dan setelah di screenshot, baru kalian kirim hasil screenshotnya ke WA group. Karena nanti dari 10
tercepat yang mengirimi ke WhatsApp grup akan panitia cari pemenangnya gitu ya, siapa yang menjadi pemenang tercepat dan terbanyak skornya. Jadi jangan lupa untuk kalian di screenshot skornya. Kalau setelah mengikuti games, jangan sampai di close, tapi jangan lupa di screenshot terlebih dahulu. Setelah di screenshot baru dikirimkan ke WhatsApp grup panitia. Oke. Kalau boleh yang belum on cam, teman-teman boleh on cam-nya supaya kita bisa melihat nih wajah cantik dan gantengnya kakak-kakak semua yang ikut di webinar pagi hari ini. Karena kita pagi hari ini mau tentang love language gitu kan ya. Siapa tahu kan ada yang cinlok gitu di webinar ini gitu kan, dapat jodohnya gitu yang tersembunyi gitu di webinar kali ini. Jadi bisa di on cam kan, dinyalakan kameranya supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain. Siapa tahu juga kan kita jadi dapat relasi, yang misalnya saya di Bandung, saya bisa kenal nih sama orang Lombok, sama orang Cirebon, sama orang Binjai, sama orang mana lagi nih, Malaysia gitu kan. Jadi pada saat saya berlibur, saya punya relasi nih dari teman-teman semua yang ada di pagi hari ini. Setuju? Yang setuju bisa langsung nih raise hub-nya atau enggak bisa di kolom komentar, setuju Kak, setuju gitu ya. Kita on cam semua, oke? Malu Kak, nggak boleh malu kakak yang ada di Jatim. Setuju? Oke, terima kasih. Wow, ada dari Sumatera Selatan ya. Setuju nih sama saya. Dari Kak Raffi Hanan dari Sumatera Selatan, jauh-jauh loh teman-teman. Menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar di pagi hari ini. Kayaknya sudah nggak sabar ya teman-teman. Oke, yang belum masuk ke grup link, bisa teman-teman beritahu lagi untuk join sekarang karena sebentar lagi webinarnya akan segera dimulai. Yuk, yang teman-temannya, sahabatnya yang belum join, yang belum masuk ke Zoom, bisa teman-teman ingatkan lagi supaya yuk langsung aja sekarang. Langsung aja sekarang masuk ke link Zoom karena sebentar lagi akan dimulai. Ada yang sudah tidak sabar? Semangatnya mana? Coba jargonnya deh, jargonnya lagi dulu ya. Coba jargonnya. Love language, express your love. Oke, sekali lagi kita bareng-bareng ya. Love language, express your love. Ya, oke, udah pada semangat. Express your love. Ya, your love. Wah, ada pakai emot-emot ya. Penuh bahagia banget nih hari ini. Semangat banget ya mengikuti webinar. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menulis di kolom komentar jargon kami untuk biar semangat lagi ya. Oke teman-teman, baiklah waktu telah menunjukkan mau 9.30, kita mulai saja ya. Mari kita mulai acara webinar di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Helena Angelia Lambertus SSN yang akan membantu acara webinar di pagi hari ini. Yang terhormat Ibu Hajah Dewi Irawati, MBA, selaku Sekretaris Yayasan Pendidikan Arianti. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Deni Supardi Hambali, MSI, selaku Direktur ASM Arianti, beserta jajarannya. Yang terhormat Ibu Tatik Ekawati Permana, Esos MM, selaku dosen pembimbing, serta Bapak Ibu dosen, dan staf ASM Arianti yang kami cintai, dan yang saya banggakan seluruh panitia dan para peserta webinar yang sudah hadir dan bergabung dalam webinar kali ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di acara webinar Let's Talk About Love Languages yang bertepatan pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021. Baiklah, sebelum melangkah ke acara inti, saya ingin memberikan informasi untuk seluruh peserta webinar hari ini, bagi rekan-rekan yang mempunyai keluarga, teman, saudara, atau mungkin kalian yang sedang bingung mencari kampus atau ingin kuliah sambil kerja, wah, tunggu apa lagi? Langsung aja daftar ke ASM Arianti karena ada voucher potongan kuliah senilai Rp500.000 yang akan dibagikan beserta sertifikat di akhir acara webinar di pagi hari ini.
Jadi, tunggu apa lagi? Silahkan kunjungi website kami dan kami pun membuka pendaftaran secara online melalui link pmbonline.arianti.ac.id. Jadi jangan lupa langsung aja sekarang kunjungi website kami di pmbonline.arianti.ac.id. Ditunggu ya teman-teman. Baik, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan terlebih dahulu rangkaian kegiatan pada hari ini. Yang pertama, laporan Ketua Pelaksana. Yang kedua, sambutan Sekretaris Yayasan Pendidikan Arianti. Yang ketiga, penyampaian materi. Keempat, sesi tanya jawab. Kelima, games. Dan keenam, penutup. Baiklah, selanjutnya adalah laporan kegiatan Ketua Pelaksana. Kepada Saudari Nisa Nurul Jana, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Helena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nisa Nurul Jana selaku Ketua Pelaksana webinar Let's Talk About Love Languages. Yang terhormat, Ibu Hajah Dewi Irawati MBA, selaku Sekretaris Yayasan Pendidikan Arianti. Yang saya hormati, Bapak Dr. Andes Deni Supardi Hambali MSI, selaku Direktur ASM Arianti beserta jajarannya. Ibu Tatik Ekawati Permana Esos MM, selaku dosen pembimbing, serta Bapak, Ibu dosen dan staf ASM Arianti yang kami cintai. Yang saya hormati, Karafika Syaiful MPC, Psikolog CHA, selaku pembicara, dan rekan-rekan panitia, dan semua peserta yang berbahagia pagi ini. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang hadir di sini. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul melalui virtual, tepatnya di tanggal 22 Desember 2021, dalam acara webinar ASM Arianti yang berjudul Let's Talk About Love Languages. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya selaku Ketua Pelaksana untuk melaporkan kegiatan ini sebagai berikut. Peserta yang hadir di Zoom sebanyak 461 peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Pembicara dalam webinar ini yaitu Karafika Syaiful MPC, Psikolog CHA. Tujuan dari kegiatan ini yaitu memberikan pemahaman mengenai love language dan pentingnya membangun hubungan baik dengan orang-orang terdekat. Menumbuhkan rasa percaya diri dalam menyampaikan love language dan menerima love language yang diberikan orang lain, dan dapat mengekspresikan kasih sayang untuk pengembangan diri. Hadirin yang saya hormati, acara ini dapat terlaksana karena dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, saya berterima kasih kepada seluruh teman-teman panitia yang telah bekerja keras, kepada pembimbing yang senantiasa mendampingi, memotivasi, dan memberikan arahan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak sponsor, yaitu Zoya, Ines Cosmetics, Papa Ben, Dapur Lin, Creamy Sweet, Staycation U, dan Ibu Manis, serta media partner dari info.lomba, event kampus, infolombaevent.id, webinar_kesehatan, pusat seminar, info.event_, BDG Today, eventcampus.co, BDG Kreatif Media, pre-event, dan webinar gratis yang telah bekerja sama dengan kami. Alhamdulillah, saya dan teman-teman mempunyai kesempatan untuk menyelenggarakan webinar ini adalah suatu pengalaman yang luar biasa, di mana kami dapat mempraktikkan semua ilmu yang kami dapatkan di ASM Arianti. Ini adalah pengalaman yang tak terlupakan, di mana saya dan teman-teman mampu untuk merencanakan dan melaksanakan sebuah webinar. Mudah-mudahan melalui webinar ini, pengetahuan yang kita dapatkan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini saya sampaikan. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Love language, express your love. Be the best with Arianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Nisa Nurul Jana yang telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya adalah
Sambutan Sekretaris Yayasan Pendidikan Ariyanti kepada yang terhormat Ibu Haja Dewi Irawati MBA, kami persilahkan. Maaf Ibu, tidak ada suaranya. Halo. Oke, baik. Silakan Bu. Sekarang? Jelas Bu. Oke. Coba ya, kita mulai lagi ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada hari ini. Saya atas nama pribadi dan atas nama Yayasan Pendidikan Ariyanti mengucapkan selamat atas terselenggaranya rangkaian webinar PR 2021, di mana penyelenggaraan webinar ini merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh para mahasiswa semester 5 kelas Public Relation ASM Ariyanti sebagai wujud skills yang didapatkan selama berkuliah di mata kuliah ini. Berdampak sangat, mudah-mudahan akan berdampak sangat luas terhadap seluruh sivitas akademika ASM Ariyanti dan juga semua peserta webinar pada hari ini yang saya lihat dari Sabang sampai Merauke. Berbahagialah kalian bisa bertemu di dunia maya hanya dalam satu square dalam bentuk kotak, tetapi pesertanya adalah dari Sabang sampai Merauke. Tema tahun ini saya rasa sangat dapat mengangkat kepercayaan diri kita, self-confidence kita, dimulai dari tema yang pertama, mudah-mudahan ada peserta di webinar ini yang mengikuti dari awal hingga akhir, yaitu Public Speaking for Personal Branding, Discover Yourself Without Limit, Stop Being Insecure and Develop Your Confidence, Dampak Buruk Media Sosial bagi Kesehatan Mental, dan yang terakhir ini adalah Let's Talk About Love Language. What is that love language? Kita dengarkan dari narasumbernya nanti, dan terima kasih kepada narasumber yang sudah menyumbangkan waktunya untuk untuk menyelenggarakan webinar hari ini. Mudah-mudahan tema yang sudah dipilih akan sangat mengena dan bermanfaat. Mengapa kita selalu harus berkembang secara pribadi untuk dapat menyesuaikan dengan tuntutan perubahan lingkungan di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan bisa hadir di webinar Zoom kali ini jika kita tidak menerima bahwa Zoom adalah media kita untuk bisa bertemu dengan siapa saja tanpa batas pada saat ini. Mudah-mudahan pertemuan di dalam dunia maya ini kita syukuri sepenuh-penuhnya. Jika kita tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan, apa yang akan terjadi? Mungkin kita tidak bisa bergerak dan tidak bisa bergaul sama sekali. Apakah itu yang ingin kita lakukan selama 2 tahun ini dan juga ke depannya? Tentunya tidak. Sekali lagi mudah-mudahan webinar yang diselenggarakan oleh ASM Ariyanti akan dapat bermanfaat, dan ingat bahwa kita harus mau menerima perubahan dan mau menjadikan yang terbaik dalam keterbatasan. Terima kasih terima kasih kami pada seluruh jajaran panitia, kepada adik-adik yang sudah berusaha sebaik mungkin untuk menyelenggarakan webinar yang begitu fantastis dan dikemas secara profesional. I am very proud of you. Very, very proud. Terima kasih kepada Ibu Tatik Eka Permana sebagai pemerkasa kegiatan webinar ini dan juga seluruh timnya, dengan harapan bahwa akan banyak peserta webinar yang akan bergabung di ASM Ariyanti untuk bisa menjadi the best dalam penimbangan ilmu dan pencapaian keterampilan untuk berkarya di masa depannya. Saya akhiri sambutan ini. Love language, express your love. Love language, express your love. I'm expressing my love to you
Mudah-mudahan semuanya akan mendapatkan manfaat yang terbaik. Selamat Hari Ibu untuk semua ibu yang hebat yang ada di webinar ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haja Dewi Irawati MBA atas sambutan yang sangat menginspirasi kita di webinar pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, untuk menjalin hubungan baik dengan orang tua, keluarga, pasangan, bahkan dengan teman-teman, kita harus saling mengerti satu sama lain dan memperlakukan mereka dengan baik tentunya. Nah, bagaimana sih cara seseorang untuk mengungkapkan kasih sayang dan cintanya kepada orang lain? Dan bagaimana mengekspresikan perasaan kasih sayang sesuai dengan cara yang diinginkan? Dan bagaimana juga mengatasi permasalahan jika penyampaian rasa sayang itu berbeda-beda. Nah, untuk itu pasti sudah tidak sabar lagi tentunya dengan narasumber hebat kita nih teman-teman, yang akan menyampaikan materi mengenai love language ini. Baiklah, langsung saja kita sambut narasumber luar biasa kita, Kak Rafika Syaiful MPC, psikolog CHA. Halo Kak Rafika. Halo. Halo Kak, sehat di sana? Sehat. Terima kasih Kakak untuk waktunya pagi hari ini. Sebuah kehormatan udah diundang. Makasih atas kepercayaannya. Sama-sama Kak, kita udah nggak sabar loh Kak. Oke, baik. Ini dia narasumber kita. Mana nih yang penasaran siapa sih beliau ini gitu ya? Siapa sih sosok Kak Rafika ini? Nah, akan saya bacakan terlebih dahulu mengenai biodata beliau. Nama lengkap, Rafika Syaiful MPC, psikolog CHA, yang lahir di Bandung pada tanggal 26 Januari 1993. Kak Rafika ini lulusan S2 dari Universitas Padjadjaran Bandung. Wah, keren ya. Memiliki sertifikat of handwriting analysis, mengetahui kepribadian orang melalui tulisan tangan. Memiliki sertifikat CBT for Anxiety and Depression, psikolog di Biro Psikolog Editi, dan Halodoc. Wow, sangat menarik ya, dan berpengalaman sekali nih tentunya Kak Rafika ini dalam bidang psikolog. Baik, sebelum penyampaian materi berlangsung, izinkan saya berterima kasih kepada pihak sponsor yaitu Zoya, Ines Kosmetik, Papa Bear, Dapur Lin, Dreamy Sweet, Staycation You, dan Ibun Manis, serta media partner dari info.lomba, Event Kampus, infolombaevent.id, webinar_kesehatan, pusat seminar, info.event_, BDG Today, eventcampus.co, BDG Kreatif Media, Pray Event, dan webinar.gratis. Siapa nih yang pengen door prize teman-teman? Ayo kalian harus membuat Instagram, story di Instagram yang menarik mengenai webinar pada pagi hari ini ya. Lalu jangan lupa juga tag akun Instagram @asm_arianti, @rafika_mardiko, @h.nelia, dan @nisa_anj. Karena di akhir acara akan kami umumkan siapa yang akan memenangkan door prize-nya. Oke, sebelumnya saya informasikan juga untuk para peserta yang ingin bertanya mengenai materi selama penyampaian materi berlangsung, silahkan untuk bertanya di kolom chat komentar atau kolom chat Zoom dengan menyantumkan nama beserta asal kotanya, nama underscore asal kota, dan isi apa nih yang ingin ditanyakan sama teman-teman. Dan menggunakan bahasa yang sopan ya teman-teman, supaya kita saling menghargai satu sama lainnya. Baiklah, karena sudah pada nggak sabar nih kayaknya mendapatkan materi dari Kak Rafika, saya persilahkan kepada Kak Rafika untuk menyampaikan materinya, yaitu mengenai Let's Talk About Love Languages. Kami persilahkan kepada Kak Rafika. Oke, terima kasih ya. Halo semuanya, ini aku senang banget banyak yang udah nyapa ya di kolom komen. Semoga suara aku terdengar dengan jelas ya, karena di sebelah lagi ada pembangunan rumah.
Mohon keterbatasannya. Selamat pagi juga Ibu Dewi. Ini kampusnya sering banget dulu aku lewatin karena dulu aku orang Bandung juga, kuliahnya S1-nya di Maranatha. Jadi aku merasa senang banget dikasih kesempatan oleh ASM Arianti ini. Oke, ini kita langsung aja ya, kita mulai untuk membahas tentang tema. Ini adalah tema yang sangat aku sukai, jujur aja gitu, karena applicable banget dan sangat bermanfaat juga di kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi mari kita belajar tentang bahasa cinta ini. Oke, next. Okay, now when you know the language of love, it's easy to understand that someone in the world awaits you. Jadi sebenarnya mungkin di sini yang masih ngerasa galau-galau gitu, jangan-jangan sebenarnya banyak nih orang tuh yang care sama kita gitu, cuman cara kita menangkapnya itu yang kurang peka. Nah, di sini makanya kita akan belajar tentang hal itu. Oke, next. Nah, love language atau bahasa cinta adalah cara bagi seseorang untuk mengekspresikan rasa cintanya kepada orang lain. Jadi di sini tuh maksudnya kita dalam mengekspresikan cinta tuh kadang nggak cuman sekedar peluk, nggak sekedar ngomong, nggak sekedar apa ya, orang mungkin keterbatasan ngasih tanda cinta tuh kayak ada yang ngerasa orang tuanya sibuk kerja, akhirnya mikirnya orang tuanya nggak cinta gitu, nggak sayang. Sesimpel itu gitu, nggak selalu dinilai dari satu aspek aja, kayak harus selalu menyentuh, harus selalu berkata, padahal nggak sebatas atau seminim itu aja gitu. Makanya next, aku akan jelasin kenapa sih kita tuh perlu memahami bahasa cinta gitu. Kenapa sih emang kayaknya cinta gitu-gitu aja ya gitu, kayak jatuh cinta, kasih sayang orang tua gitu. Padahal cinta itu definisinya benar-benar luas gitu kan. Terus deh gitu kayak kita pun ngerasainnya pasti sensasinya, makanya ada yang kayak butterfly in stomach gitu kan, yang kayak kadang tuh senang banget gitu, tapi sampai ada juga bahkan orang yang bisa sampai ngerasain depresi karena cinta gitu. Jadi benar-benar sensasinya tuh nano-nano banget gitu. Makanya kenapa sih kita tuh penting loh untuk memahami bahasa cinta. Yang pertama itu untuk pasangan pastinya ya. Biasanya tuh commonnya itu untuk pasangan gitu. Kayak pasangan itu ya bisa suami, bisa pacar gitu kan, bisa istri gitu. Jadi pasangan di sini maksudnya intimate ya gitu. Nah, itu tuh penting. Kenapa sih penting gitu? Karena bisa menjalin hubungan yang lebih sehat gitu, saling menghargai, toleransi dan lain sebagainya. Terus penting juga dalam hal ini orang tua dan anak. Kenapa orang tua dan anak juga penting gitu? Karena dengan kita sebagai orang tua atau kita sebagai anak, kalau bahasa cinta itu bisa beda gitu. Mungkin orang tuanya bahasa cintanya apa, anaknya apa, sehingga kalau nggak saling memahami, ya nggak akan ngerti, nggak akan tahu bahwa oh orang tua tuh sayang sama kita, oh anak tuh bisa menghargai kita, atau dari sudut pandang orang tua. Jadi makanya kenapa kita maupun berperan sebagai orang tua ataupun anak ya harus saling memahami, kayak gitu. Terus lingkungan sosial, nah ini juga nggak kalah penting gitu. Kadang mungkin kita pernah ngerasa kayak, gue kayaknya selalu memberikan kata-kata positif ke sahabat gue, tapi kok dia nggak pernah ya gitu. Kayak dia cuman paling pergi kemana, bawain oleh-oleh gitu. Kayaknya dia nggak se-care itu deh atau gitu. Jadi itu juga penting supaya kita juga bisa menjalin hubungan dengan orang lain tuh lebih baik gitu. Oke, next. Oke, nah sebelumnya kita perlu tahu dulu ya, bahasa cinta itu mungkin udah
ada yang baca-baca gitu, atau yang sempat cari tahu, atau bahkan sempat ikut tesnya gitu. Ada nggak yang pernah sempat ikut tesnya? Karena ini tesnya banyak banget di internet gitu. Jadi kayak sebagian orang tuh kayak kaum milenial sekarang justru kayak udah tahu, oh gue tuh love language-nya apa gitu. Cuman mungkin aku bakal jelasin dari sudut pandang nanti pasangan juga ketika, oh kayaknya pasangan aku punya love language kayak gini. Dan what should I do gitu? Apa yang harus aku lakukan? Nah, di sini aku bakal bantu juga dari sudut pandang itu. Yang pertama kita akan bahas tentang word of affirmation, yaitu atau kata-kata dan pujian. Nah, ini ciri-cirinya orang yang punya love language kayak gini paling seneng banget dipuji, paling seneng banget agung-agungkan lah ibaratnya gitu. Terdengar klise atau kadang mungkin orang yang ngelakuinnya harus sedikit berbohong gitu ya. Tapi itu sebenarnya hal yang mereka butuhkan, dan ketika kita bisa melakukan hal itu, dia tuh akan bisa membuat kita juga merasa dicintai gitu. Jadi makanya kenapa kita perlu tahu dulu nih, oh ada nih ternyata orang yang lebih penting tuh kata-kata gitu, lebih penting tuh kita ngomong gitu. Mungkin tapi sebenarnya kita tuh sayang sama dia, cuman kita emang nggak pernah ngomong karena harusnya dia bisa ngerasain dong gitu. Nah, untuk orang yang word of affirmation ini dia nggak cukup tuh untuk cuma sekedar ngerasain doang, dia tuh harus bukti kayak kitanya ngomong gitu loh. Nah, kata-kata seperti apa sih tapi yang bisa ngebuat mereka senang? Yang pertama tuh kata-kata yang mendukung, yang dapat membangkitkan keberanian. Nah, jadi kayak misalnya nih ada orang cewek gitu ya biasanya nih mau diet. Nah, biasanya cowok ya diet aja nggak apa-apa, ayo aku dukung gitu. Nah, dia tuh biasanya word affirmation tuh nggak cukup begitu doang gitu. Dia tuh justru harus agak sedikit berpuisi gitu si cowok ini, kayak aku yakin kok kamu ketika mencapai sesuatu tuh pasti selalu berhasil. Makanya dengan diet ini pun aku yakin kamu akan berhasil. Nah, semakin panjang, semakin dibuat dia ada rasa keberanian itu, dia makin seneng tuh kayak gitu. Terus kata-katanya juga yang pasti yang baik gitu kan, yang kayak misalnya, ya kamu cantik kok pakai dress itu gitu. Nah, biasanya tuh dia yang kayak apa sih gitu. Tapi kalau kita mengungkapkannya dengan hal-hal yang baik, yang kayak iya kamu cantik kok dengan nada yang baik juga gitu, tuh dia akan lebih senang lagi gitu, yang kayak ya pokoknya kebayang kan orang yang kayak gini tuh yang haus akan pujian gitu biasanya. Cuman itulah hal yang sebenarnya ngebuat dia senang gitu. Sebenarnya ini word affirmation tuh sulit mudah gitu. Sulitnya pasti bagi orang yang nggak terbiasa untuk berkata-kata, untuk nggak terbiasa untuk mengungkapkan hal yang sedikit berlebihan gitu. Cuman kalau kalian mau belajar itu, pasangan kalian pasti happy banget gitu. Dan kalau pasangan happy kan hubungan juga jadi harmonis kan gitu. Terus kata-katanya memintanya juga dengan cara yang menyenangkan gitu. Justru kayak misalnya nih kita pengen dia masak, kayak masak dong gitu. Kalau kayak gitu tuh bisa jadi kayak gue disuruh doang gitu. Beda kalau misalnya kamu ngomongnya, masakan kamu yang ini enak banget, ya ampun aku sampai terngiang-ngiang nih, boleh dong masakin lagi. Nah kayak gitu. Jadi orang yang word affirmation itu sangat suka hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi jika kalian memiliki pasangan yang seperti ini, gitu, baiknya kalian kayak sering-sering baca puisi-puisi yang romantis gitu kan, baca majalah, nonton TV, radio. Jadi itu melatih kalian cara berkomunikasi, terus menambah kosakata juga. Nah, itu bakal ngebuat pasangan kalian tuh senang kayak gitu. Terus sering-sering nulis surat cinta buat pasangan, itu pasti happy banget lah pasangan kalian gitu. Oke, next. Yang kedua, yang kedua ini ada quality time. Oke, slide-nya boleh di next.
Nah, quality time ini adalah menghabiskan waktu bersama, gitu. Bukan hanya dekat, tapi bersama. Jadi di sini ada kan orang yang kayak udah nonton, tapi yang satunya sibuk main handphone atau sibuk nugas atau sibuk kerja gitu. Nah, orang yang suka quality time ini nggak suka kayak gitu sebenarnya. Jadi bukan sekedar hanya kita dekat, tapi melakukan halnya tuh bersama-sama. Nonton ya dua-duanya nonton gitu. Komunikasi ya dua-duanya juga berkomunikasi gitu, kayak ngobrol. Terus mengutarakan pendapat, perasaan yang kayak gitu. Jadi dia suka kalau misalnya melakukan kegiatan bersama tuh ada komunikasi juga yang intens, yang kayak dia tuh tahu gimana perasaan pasangannya, apa yang pasangannya suka gitu. Jadi semakin pasangannya terbuka, itu tuh makin si quality time ini, orang yang suka quality time ini semakin senang gitu. Jadi kayak ceritain aja mulai dari hal penting sampai nggak penting gitu, dia akan ngedengerin gitu loh. Dia akan seneng banget gitu. Jadi dia kayak ngerasa bahwa oh aku nih dipercaya, oh aku nih bisa jadi sandaran bagi orang gitu loh. Jadi makanya kenapa orang yang quality time ini walaupun bersama, usahakan juga tetap melakukan komunikasi yang efektif kayak gitu. Jadi di sini ada ketika kalian punya pasangan ya yang kayaknya pengennya kok ketemu terus gitu ya, kok kayaknya pengennya baru juga 2 hari lalu ketemu gitu, pengennya ketemu lagi gitu ya, karena memang orang yang suka quality time ini butuhnya itu gitu, kayak butuhnya ya harus tahu terus, ngeliat terus muka pasangannya, terus ngerasa bahwa pasangannya itu ya mau terbuka dengan dia gitu, karena dia ngerasa kalau pasangannya melakukan hal lain, aktivitas lain yang dia nggak paham, yang dia nggak tahu, itu maka dia ngerasa insecure gitu, kayak aduh aku bisa nggak ya gitu, aku si pacar aku ini bisa nggak ya, bahkan dia pun perhatian gitu ke pacarnya, kayak nanti si pacar ini cerita ke siapa kalau ada kesulitan gimana gitu. Bahkan yang kayak gitu-gitu juga itu penting gitu buat si orang yang suka quality time ini. Nah, terus apa dong yang bisa dilakuin nih ketika kita punya pasangan yang sukanya quality time? Sesimpel kita ngajak dia pergi gitu. Dengan ngajak dia pergi dan pastiin kita luangin waktu, kayak misalnya kita seminggu sekali gitu. Dia suka dengan jadwal yang pasti, itu dia suka. As long as selama seminggu sekali itu dia memang mendapatkan perhatian kamu seutuhnya gitu. Jadi pastiin ketika ketemu dia, kamu nggak ada sibuk ngurusin hal lain gitu. Kamu nggak ada sibuk main handphone atau lihat handphone. Kalaupun lihat, ajak dia gitu, kayak lihat deh, ini lucu ya di sini gitu kan, atau ini lucu banget nih orang kayak gitu, atau nonton bersama gitu. Jadi itu happy banget tuh dia kayak gitu. Terus dia itu buat list juga, kayak misalnya tempat-tempat yang mau kalian kunjungin gitu, yang kayak kalian juga perlu kayak bilang bahwa kayaknya akan senang banget nih kalau kita kesana bersama kalian, bersama kamu kayak gitu. Jadi pastiin untuk selalu ada quality time kalian gitu loh. Oke, next. Yang ketiga, oke. Yang ketiga itu ada receiving gift, jadi memberi hadiah. Nah, memberi hadiah ini kan terkadang jadi simbol visual cinta ya, gitu. Kayak dalam pernikahan pun gitu ya, kayak kita pakai mahar dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kadang memberi hadiah itu nggak selalu harus, yang gimana-gimana banget gitu. Misalnya kalian pergi ngelihat ada bunga liar gitu kan, terus kalian ambil, kalian kasih, terus kalian bilang, ini aku ngeliat bunga ini cantik banget kayak kamu. Wah, itu dia seneng banget tuh orang yang receiving gift ini. Jadi sebenarnya nggak perlu selalu mahal gitu loh. Dan sebenarnya ini receiving gift itu bahasa cinta yang paling mudah gitu. Kenapa paling mudah? Karena kita nggak harus berkata-kata gitu kan, kita nggak harus melakukan quality time gitu loh. Jadi kayak dengan kita memberi sesuatu ke dia, itu tuh bisa ngebuat
ya dia tuh ngerasa, oh aku tuh diingat, oh aku tuh diprioritaskan, oh dia tuh kemana aku selalu dibeliin ini itu, kayak gitu. Jadi ini sebenarnya hal bahasa cinta yang paling, kalau ada orang yang kayak gini tuh sebenarnya wah beruntung banget gitu kalian, kayak soalnya dengan kalian ngasih juga tuh kayak nggak perlu yang mahal. Biasanya orang yang receiving gift ini kayak udah happy gitu, kayak kalian buat scrapbook gitu, kayak foto-foto dikumpulin, wah itu dia bakal cinta mati lah gitu sama kalian. Nah terus gimana ya caranya gitu untuk buat kalau kita punya pasangan yang kayak gini, itu juga gampang gitu, kalian bisa nyari referensi, apalagi sekarang banyak ini ya online shop yang murah-murah gitu kan. Kalian bisa search di situ, bisa nanya keluarga juga, bisa nanya, bahkan nanya dia pun juga nggak masalah. Biasa dia dengan senang hati kayak, aku lagi pengen ini nih gitu. Jadi itu ini adalah bahasa cinta yang sebenarnya sangat mudah gitu. Cuman mungkin minusnya adalah ya harus mengeluarkan sedikit banyak uang ya gitu. Oke, terus next. Nah, ini act of service gitu, tindakan. Ini adalah permintaan memberi arah pada cinta. Jadi kayak tindakan di sini tuh sebenarnya maksudnya dia akan senang kalau misalnya kita tuh melayani ya, istilahnya gitu, melayani dia, kayak misalnya masakin dia gitu, mijetin dia, atau misalnya juga kayak bantuin dia sesuatu lah ibaratnya gitu. Jadi act of service ini lebih ke situ. Nah, tapi kebanyakan akhirnya orang seenaknya ya gitu, kayak ya udah tolong ini nih, aku suka kalau kamu kayak gitu. Jadi kayaknya kalau kita punya pasangan yang kayak gini, kesannya wah aku harus jadi babunya dia ya gitu. Padahal justru kalau tuntutan itu akan menghentikan aliran cinta, tapi permintaan itu akan menumbuhkan cinta. Kayak misalnya coba kamu kasih tahu aku dong hal apa yang paling kamu senang. Aku paling senang misalnya makan gitu. Oh ya udah, berarti nanti itu kan kita nggak nyuruh dia masak ya gitu, tapi kalau kita bilang aku sebenarnya aku suka makan, jadi kalau kamu masakin aku pasti senang banget. Nah, jadi dengan kata-kata yang baik itu juga bisa mengubah dari kata tuntutan gitu, yang kayak kamu kalau jadi pacar aku harus sering masak, aku tuh soalnya nggak suka kalau misalnya makan di luar. Nah itu kan akan jadi tuntutan ya gitu. Tapi kalau misalnya aku senang sih kalau kamu masakin aku, tapi kalau lagi sempet aja, kalau lagi kamu nggak sibuk, kalau misalnya lagi sibuk nggak apa-apa, kita makan aja di luar. Nah dengan kayak gitu kan si pasangan itu sebenarnya diberikan arah gitu, bukan dituntut. Beda ya gitu loh. Walaupun ujung-ujungnya minta dimasakin, tapi caranya, dan kita juga yang senang diberikan act of service itu juga harus tahu waktu ya gitu. Jangan maunya selalu dilayanin, maunya selalu seperti ratu dan raja gitu. Nah, terus pelajari juga peran pria dan wanita gitu. Kayak misalnya untuk hal-hal yang berat gitu, kayak angkat galon gitu, ya sebagai pria bolehlah peka sedikit gitu ya, kayak kan pria juga harusnya lebih kuat kayak gitu. Terus kayak masalah nyetrika kayak gitu, oke, biasanya itu kan agak kewanitaan, bolehlah gitu kalau ada waktu istrinya atau si ceweknya bantuin nyetrika kayak gitu. Jadi kita juga perlu tahu gitu, kayak mana sih kelebihan kita gitu sebagai pria, mana kelebihan kita sebagai wanita, dan kita harus mau juga mengambil peran itu gitu loh. Dan kita juga harus memaklumi, kayak misalnya nih masak gitu. Masak kan sebenarnya mungkin sebagian orang, banyak juga ya chef yang cowok sebenarnya. Tapi iya mungkin kebanyakan cowok lebih disuruh dulu waktu kecilnya kayak main mobil-mobilan gitu, atau enggak dari kecil ya kayak kita udah dituntutnya seperti itu gitu. Kadang diajarinnya gitu kayak main-main mobil-mobilan. Kayak justru kalau ngeliat anak cowok main masak-masakan agak
khawatir ya gitu kan. Tapi setelah gede dituntutnya harus bisa masak gitu kan, harus bisa bantuin istri. Itu kan agak gimana gitu ya. Cuman itu tadi, makanya kalau emang kita ngelihat pasangan kita cowok berharap dia tuh nggak pernah mau bantuin, kayak masak telur aja tuh nggak mau gitu ya, kita harus lebih legowo gitu, kayak oh ya namanya juga nggak pernah mungkin juga dididiknya sangat maskulin gitu, kayak yang penting kerja dulu, ngurusin cari nafkah dan lain sebagainya. Jadi dengan kita tuh kayak ngerasa bahwa mengerti gitu bahwa oh ya tapi dia suka ngasih aku hadiah sih gitu, oh ya mungkin love language-nya dia bukan act of service gitu. Jadi di situ ya gitu pentingnya kita tuh saling paham, jadi bisa kita juga toleransi juga bisa lebih tinggi gitu. Jadi makanya kita perlu untuk pelajari juga pria dan wanita itu sebenarnya bagusnya di mana gitu, baiknya lebih baik tuh di mana kayak gitu. Walaupun ya pada akhirnya harusnya selalu beriringan ya gitu, kayak soalnya nggak ada juga kan yang kayak mengharuskan pria tuh gini, wanita tuh gini gitu. Kodratnya tuh kayak cuman satu gitu, kayak wanita tuh melahirkan dan menyusui gitu kan, sisanya tuh ya kita bareng-bareng gitu. Nah cuman itu tadi perlu untuk kita pahami juga bahwa tapi pendidikan di Indonesia tuh begini gitu, pendidikan di kita tuh kulturnya begini, makanya kita itu bisa bantu kita untuk toleransi gitu, untuk kita mengerti orang lain kayak gitu. Oke, terus boleh next. Nah, terus physical touch. Nah, ini dia nih ya. Sentuhan yang efektif itu jika sudah mampu memenuhi kebutuhan emosional, jadi tidak sekedar fisik aja gitu. Makanya beda banget sama yang namanya itu hasrat seksual gitu. Makanya ada yang orang, oh aku nih seneng banget nih punya pasangan yang physical touch, yang kayak soalnya dia pengennya disentuh, oke, aku bisa macem-macem. Enggak gitu, itu beda banget gitu. Kalau kita melakukan hasrat, melampiaskan hasrat seksual itu belum tentu loh selalu memenuhi kebutuhan emosional gitu. Kayak soalnya kita juga dalam melakukan hubungan seksual kan nggak bisa kalau sepihak gitu atau dua-duanya ada salah satu aja yang keberatan, itu kan pasti cuman memenuhi hasrat seksualnya aja gitu, tapi physical emosional itu nggak akan terbentuk gitu. Nah jadi di sini yang kayak misalnya kalian duduk pegangan tangan, terus yang disebut dengan kebutuhan emosional itu kalian merasa aman di sini tuh, kalian dan merasa nyaman gitu. Kalau kalian nggak ngerasa aman, kayak ibaratnya aduh nanti aku bakal kenapa-napa nih gitu, atau enggak aduh nanti jadinya hal-halnya berdosa. Nah itu sebenarnya kebutuhan emosional kalian tuh nggak terpenuhi gitu loh di situ. Kalau kalian ada rasa perasaan takut gitu. Tapi kalau kalian kayak nyaman, tangannya halus gitu, lembut, aku diusap-usap, kalian happy, kalian kayak ngerasa oh ini bentuk sayang gitu, oh aku tuh disayang, oh aku tuh berharga sama dia. Nah kalau orang yang physical touch itu nggak harus sampai melakukan seksual, meskipun digituin aja dia udah seneng gitu, kayak udah happy, terpenuhi kebutuhannya, dan sambil misalnya diusap-usap, sambil ditanya gimana hari ini, nah itu tuh kayak fisiknya dia dapat, ngerasa deket gitu, terus tapi juga emosionalnya dia juga terpenuhi gitu, kayak ngerasa aman, ngerasa nyaman kayak gitu. Jadi ketika kalian sebenarnya punya orang yang pasangan yang kayak sukanya physical touch, kalian nggak usah kayak langsung aduh nggak deh gue udah nggak bisa nih, pasti nanti jadinya jangan-jangan aku diapa-apain, jangan-jangan aku nanti udah gimana-gimana, oh udah jauh deh pikirannya. Belum tentu gitu, kadang sekedar kalian pelukan gitu, atau enggak pegangan tangan, itu tuh udah cukup sebenarnya, atau enggak kalian ngelus-ngelus kepalanya, itu dia udah seneng banget gitu. Jadi bedakan ya gitu hasrat seksual dan physical touch ini gitu. Oke, udah ya kayaknya, atau ada lagi ya?
Nah, oh ya ada lagi nih. Terus gimana Kak cara aku mengetahuinya? Oke, aku tadi udah tahu nih ada 5 bahasa cinta gitu kan. Kira-kira gimana ya Kak cara aku untuk mengetahuinya? Pertama kita refleksi dulu gitu. Kita bertanya pada diri kita, apa sih yang membuat kita tuh paling merasa dicintai oleh pasangan gitu, kayak kita ketika dikasih hadiah rasanya gimana ya? Gitu. Ketika kita pegangan tangan di mall rasanya gimana ya? Gitu. Ketika kita nonton bareng atau ngobrol kira-kira gimana ya? Terus ketika kita dimasakin pasangan kita itu gimana? Jadi kita perlu refleksi diri gitu. Apa sih sebenarnya yang kita suka gitu? Hal apa yang paling bahagia menurut kita selama kita menjalani hubungan gitu. Terus atau enggak apa sih biasanya yang sering aku minta gitu ke pasangan, kayak misalnya nih ya ibu-ibu gitu, tolong dong bantuin tuh ngurusin anak gitu, tolong dong, oh biasanya aku suka minta itu, oh berarti sebenarnya aku suka nih kalau suami aku act of service gitu, karena dia membantu aku, melayani aku biar aku bisa relax, biar aku bisa ada waktu buat istirahat kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya emang, aduh aku nggak tahu sih, soalnya kayak dikasih ini seneng, dikasih itu seneng, diginiin seneng gitu, atau bahkan sebaliknya kayak kayaknya aku susah banget bahagia, aku udah muak sama dia gitu kan. Nah itu bisa tanya tuh ke lingkungan, hal apa sih biasanya yang paling sering kamu minta gitu, karena kadang kalau sendiri tuh agak susah ya gitu, kayak sadarnya agak sulit gitu. Tapi kalau minta bantuan orang lain, kayak tanya ke pasangan, aku tuh suka minta apa ya ke kamu gitu, aku tuh suka ngambek tuh kalau kenapa ya gitu. Jadi itu bisa ngebantu juga kalian jadi tahu, oh iya ya karena ini ya kayak gitu. Jadi oh berarti aku tuh, kamu harus lebih sering quality time sama aku karena aku suka ngambek kalau kamu misalnya sebulan nggak mau ada waktu ngeluangin buat aku kayak gitu. Terus dia gitu perilaku, jadi periksa apa yang Anda lakukan atau katakan untuk mengungkapkan cinta kepada pasangan atau teman. Jadi itu bisa juga kayak, biasanya kalau teman ulang tahun, aku lebih mikirin kata-katanya, kadonya dulu, atau surprise, atau apa gitu. Jadi itu bisa juga ngebuat kalian ingat gitu, kayak ketika kalian, berarti kan ketika kalian melakukan sesuatu untuk orang lain, itu kan pasti dengan kemauan kalian dan itu dengan rasa cinta kan. Nah itu bisa ngebantu juga, kayak surprisein mama. Biasanya apa? Udahlah kata-kata aja cukup, atau enggak udah kirimin bunga, atau enggak apa yang kalian kan mikir pasti itu pertama buat diri kalian dulu ya gitu, kayak gue kalau dikirimin bunga seneng kok, oke deh aku ngirimin dia bunga ya, biasanya kan kayak gitu. Jadi makanya bisa juga tuh kalian ingat-ingat lagi gitu. Oke, ada lagi? Oke, nah ini dia terlihat simpel ya gitu, kayak 5 udah cukup jelas. Tapi apakah itu mudah gitu? Tentu saja tidak gitu, karena kalau mudah nggak ada tuh yang namanya perceraian. Jadi makanya kenapa kalau jatuh cinta itu sebenarnya bukan real love gitu, karena dia effortless, kita nggak perlu usaha. Justru real love itu adalah sesuatu yang membutuhkan usaha gitu. Jadi jangan asal cinta-cintaan terus macem-macem teman-teman ya, karena sebenarnya cinta yang sesungguhnya itu ya perlu effort, perlu usaha gitu, perlu kita mau memahami pasangan kita perlu tahu apa yang pasangan kita suka gitu loh. Karena kalau nggak begitu, aduh sebulan pun nggak akan bertahan gitu loh, karena kita nih dua pribadi yang berbeda gitu, meskipun love language kita sama gitu loh, tapi kedepannya tuh akan selalu ada yang namanya cobaan-cobaan gitu kan, kayak kita nggak pernah tahu gitu, kayak love language kita mungkin sama tapi intensitasnya beda gitu. Ada orang yang misalnya sama-sama quality time gitu menurut dia, tapi quality time itu ya udah di rumah gitu, tapi ada orang yang enggak, aku harus keluar karena aku mau update sosmed gitu. Itu kan beda ya gitu, makanya meskipun sama tuh akan ada perbedaannya gitu. Nah, dengan saling mengetahui bahasa cinta juga akan meningkatkan kepuasan dalam sebuah hubungan, karena relationship is all about take and give, alias harus bersifatnya dua arah gitu ya. Dengan mengetahui bahasa cinta, kita juga jadi lebih mudah menunjukkan rasa cinta kita. Terus kita tidak keliru terhadap perilaku dan perkataan orang lain. Jadi no baper-baper ya gitu, kayak
sebenarnya dia orangnya physical touch, tapi ya dengan tiba-tiba dia ngeberi kita hadiah sesuatu, berarti jangan sampai itu jadi pertanda bahwa oh dia suka sama kita gitu, belum tentu gitu. Sebenarnya love language ini dalam orang itu bisa akan selalu ada gitu, maksudnya setiap orang tuh nggak mungkin cuma punya satu doang, enggak gitu, tapi ada, cuman intensitasnya gitu yang beda. Kayak ada yang physical touch-nya yang dominan gitu, ada yang apa gitu. Tapi apakah dia nggak akan sama sekali senang ketika kita berikan hadiah? Enggak gitu, dia bisa akan aja senang, tapi biasanya akan lebih pengaruh gitu ketika kalau yang physical touch itu yang dominannya ya dia akan lebih pengaruh ketika kita lebih banyak menyentuh dia gitu, pegangan tangan, mengusap dan lain sebagainya gitu. Terus kita juga bisa saling membangun empati, meminimalisir konflik gitu. Ada lagi? Jadi kita bisa refleksi ya gitu. Apakah sudah tepat gitu? Selama ini kita mengerti orang lain, mengerti diri kita sendiri gitu. Dan ketika kita misalnya punya ngerasa kayaknya gue act of service sih, tapi dia word of affirmation lagi, aduh kayaknya nggak cocok. Nggak, bukan gitu ya gitu. Jadi karena kita tuh tidak perlu sama gitu. Selama dapat saling memahami, selalu ada jalan untuk bahagia. Ya, ini quotes aku nih. Aku bikin ya. Jadi kayak karena aku pun udah merasakan ya gitu, kayak mengalaminya kayak oh aku selama ini sama suami tuh ternyata beda gitu loh. Jadi kayak tapi ya kita bisa bahagia-bahagia aja gitu. Oke. Sekian materi dari aku. Silakan panitia dilanjutkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Rafika atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Semoga materi yang disampaikan oleh Kak Rafika ini bermanfaat dan dapat diimplementasikan oleh kita semua ya. Oke, baik Kak. Sudah banyak banget yang ingin bertanya ya, sepertinya di kolom chat. Ramai banget ya, seseru itu ya tentang love language. Oke, baik Kak. Kita hanya akan menjawab 3 pertanyaan. Kita akan cari nih 3 pertanyaan yang menarik. Nanti bisa langsung dijawab sama Kak Rafika ya. Ada ini nih Kak, ada dari yang namanya saya sebut, bisa dipin ya sama panitia biar bisa dilihat gitu siapa yang nanyanya. Dari Agustina alias Saputri asal Palembang. Nih Kak, pertanyaannya jauh ya Kak. Baik, pertanyaannya, apakah love language bisa disebut semacam kebiasaan yang tanpa disadari dapat terjadi begitu saja oleh diri sendiri, dan apakah kita bisa membiasakannya? Seperti contoh seorang yang love language-nya acts of service, tiba-tiba ingin mengubahnya menjadi word of affirmation tanpa canggung. Gimana tuh Kak, menurut Kakak? Sebenarnya kalau kita mengubah itu mungkin aja, karena memang love language ini kan namanya juga bahasa ya. Kalau bahasa kan kita bisa ubah ya, bahasa Mandarin, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Bisa, dan memang benar itu karena kebiasaan gitu. Karena ya mungkin dari kecil kita sering, kalau yang act of service sering dilayanin orang tua gitu loh, sering selalu ada pembantu gitu. Jadi kita nggak pernah yang namanya ngerasa mengerjakan sesuatunya sendiri. Makanya kita butuh ketika pasangan tuh ya nanti seperti itu gitu, dia akan ngerasa feels like home gitu kan, kayak oh dulu gue gini dan gue ngerasa nyaman kayak gitu. Jadi ya itu bisa. Dan kalau misalnya mau berubah itu sih mungkin aja gitu, karena kita pun dengan nanti memahami love language pasangan yang berbeda itu kan kita akan belajar cara sudut pandangnya mereka kan gitu. Jadi ya mungkin sedikit-sedikit kita akan akhirnya jadinya berubah gitu. Itu bisa aja gitu. Oke, terima kasih Kak Rafika. Gimana nih? Agustina sudah terjawab? Boleh open mic-nya sebentar? Gimana, sudah terjawab? Ada Agustina? Oke, kayaknya sudah ya. Selanjutnya nih Kak, ada... Oke. Ya, selanjutnya ya. Ada dari Astutik, asalnya dari Jatim. Wah, jauh-jauh ya Kak yang nanya. Iya ya. Keren. Oke, katanya izin bertanya Kak.
bagaimana menghadapi pasangan yang mempunyai perbedaan love language dengan diri kita? Dan apakah long distance relationship memungkinkan untuk pribadi yang memiliki love language physical touch? Silakan Kak. Oke, yang berbeda dari kita itu sebenarnya tadi mungkin udah aku jelasin juga ya, gitu, kayak apa yang harus pasangan lakukan gitu ketika punya pasangan yang seperti ini gitu ya. Nah kalau misalnya LDR gitu physical touch itu memang suatu tantangan gitu ya bagi mereka orang yang sukanya tuh ya ada sentuhan gitu, ada apa sih namanya ya kontak fisik gitu ya, itu pasti akan tantangan lagi tersendiri gitu. Nah, tapi itu bisa disiasati sih gitu, kayak dengan misalnya bisa untuk sering-sering video call gitu loh, kayak soalnya orang yang physical touch itu juga sebenarnya pasti rata-rata tuh manja gitu, sifatnya tuh manja, jadi sebenarnya dengan sering-sering memberikan perhatian gitu, terus juga dengan memberikan emotional support gitu, kayak angan-angan gitu selalu buat rencana bahwa nanti kita kalau ketemu aku mau meluk kamu, aku pokoknya mau nyium kayak gitu-gitu. Jadi itu juga bisa membantu gitu untuk orang yang punya physical touch kayak gitu. Oke, thank you Kak Rafika. Lanjut ya. Pertanyaan ketiga nih Kak. Ada dari Kani dari Bandung nih Kak. Katanya love language setiap orang kan berbeda. Nah, faktor apa saja yang membentuk love language seorang tersebut? Jadi apa nih yang bisa membentuk love language orang tersebut itu seperti gimana, Kak? Oke, yang bisa membentuk itu sebenarnya pertama pasti dari pola asuh orang tua ya, gitu. Itu dasar banget tuh, gitu. Kayak kita tuh mendapatkan pertama rasa cinta tuh ya dari orang tua kan, gitu. Jadi dari situ akhirnya berkembang juga ke lingkungan, gitu. Kayak lingkungan kita tuh men-treat kita seperti apa, itu juga bisa jadi pengaruh gitu. Kayak, oh lingkungan tuh sering bilang kita tuh baik, kita tuh bisa diandalkan atau apa. Nah itu ternyata kita senang ya dipuji gitu. Nah itu juga bisa jadi salah satu hal yang mempengaruhi love language kita kayak gitu. Karena waktu kita lahir itu kan kita dari tangki yang kosong ya gitu. Kemudian diisi gitu. Nah diisi itu berbagai macam cara gitu. Bisa dari orang tua, lingkungan gitu yang kayak di mana tempat kita berinteraksi gitu, karena kita bisa menumbuhkan rasa cinta itu kan dengan cara berinteraksi kan gitu. Nah itu dia, jadi sangat dipengaruhi oleh faktor interaksi kita gitu. Oke, baik, sangat jelas sekali. Terima kasih Kak Rafika. Kayaknya kalau 3 pertanyaan kurang cukup deh ya Kak. Kita tambah 2 lagi gimana Kak? Siap? Ya boleh. Boleh ya, karena waktu masih ada. Oke nih, ini ada dari Nurul _SMA sama 2. Katanya ingin bertanya langsung nih ke Kak Rafika. Boleh deh, saya izinkan. Boleh open mic langsung ya. Oke, boleh Kak Nurul _SMA sama 2, boleh? Dipersilakan. Kak Nurul, boleh open mic-nya? Bisa langsung menanyakan pertanyaan. Halo Kak Nurul. Sudah bisa tersambung? Nggak ada. Oke deh. Sebelumnya ini aja nih dulu Kak. Alexander Nikolaus dari Surabaya. Boleh Kak langsung nanya. Tuh udah udah angkat tangan dari tadi katanya. Kak Alexander boleh tanya Kak, silakan. Halo, apakah suara saya terdengar? Halo, iya agak bergema ya. Iya. Selamat pagi. Pagi. Nama saya ada beberapa pertanyaan sih. Yang pertama, karena saya itu sering kalau di sekolah itu sering bandel gitu loh. Sangat bandel kan? Apa di sekolahnya sudah tidak mampu lagi untuk mendidik anak ini. Nah, bagaimana sikap orang tua untuk mendidik anak ini? Apakah dengan bahasa cinta itu bisa? Nah, itu yang kedua. Bagaimana sih kita hadapi anak bullying? Apakah kita sebagai orang tua membawa anak kita
kita ke psikologi atau psikiater. Dan untuk yang ketiga, bagaimana memberikan bahasa cinta ke orang-orang terdekat yang menjauhi kita udah lama, bahkan memiliki masalah pada kita. Apakah dengan memberi hal-hal yang membuat dia bahagia, itu bisa. Terima kasih. Sudah itu aja. Oke, baik Kak Rafika bisa langsung dijawab. Kak Helena, aku agak kurang dengar sih jujur. Iya ya. Kak Alexander mungkin bisa di chat di kolom komentar kali ya Kak. Tadi suaranya kurang terdengar. Gimana menangani anak bandel gitu ya? Iya, itu yang aku dengar. Terus gimana ya? Bagaimana mengubah anak yang bandel sampai pihak sekolah tidak sanggup apa yang harus orang tua lakukan? Oke, aku jawab satu-satu kali ya, gitu. Iya, boleh. Di sini sebenarnya bandelnya tuh seperti apa dulu nih, gitu. Kayak perlu tahu dulu juga gimana cara Mas Alexander ini ngedidik anaknya, gitu. Jadi better untuk lebih detail dan jelas, apalagi kan ini udah sampai pihak sekolah udah angkat tangan ya gitu, berarti udah cukup urgent gitu ya masalahnya. Itu bisa baiknya konsultasi ke psikolog anak gitu kalau anaknya masih di bawah 18 tahun gitu. Tapi kalau udah di atas 18 tahun bisa ke psikolog dewasa seperti itu ya. Terus bagaimana menghadapi anak yang terkena bullying, apakah kita sebagai orang tua membawa anak ke psikologi atau ke psikiater? Kalau menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan gitu, kayak misalnya sudah nggak mau makan, nggak mau keluar kamar, menangis, atau terlihat bengong berhari-hari gitu, itu baiknya dibawa ke psikolog atau psikiater. Tapi biasanya sih untuk awal-awal penolongan pertama bisa ke psikolog dulu. Tapi kalau ternyata perlu adanya penanganan secara fisik gitu ya, kayak mungkin udah halusinasi, udah ketakutan, udah susah tidur, itu bisa dibantu dengan obat dari psikiater kayak gitu teman-teman. Terus bagaimana memberikan bahasa cinta ke orang-orang terdekat yang menjauhi kita udah lama, yang memiliki masalah kepada kita. Apakah dengan memberi hal-hal yang membuat dia bahagia atau bagaimana? Iya, itu bisa salah satunya gitu kan. Untuk kita menarik perhatian atau menarik cinta orang itu kan kita bisa dengan cara memberikan hal yang membuat dia bahagia, itu bisa benar kayak gitu. Oke. Jadi kita nggak tahu sih kayak misalnya nih orang yang ngejauhin kita tuh dulu kenapa? Apakah karena kata-kata kita gitu? Oh berarti nih orang sebenarnya word of affirmation, justru kayak dia nggak suka tuh kata-kata yang jahat, kata-kata yang apa gitu. Makanya kita bisa minta maaf ya dengan cara yang tulus, dengan kalimat-kalimat yang baik. Terus kalau misalnya dulu kita dijauhin karena sikap kita gitu, kayak mungkin dia minta tolong bantuan apa, kita selalu menolak gitu sampai akhirnya ya udahlah. Nah, mungkin dia sukanya act of service. Jadi kita bisa menawarkan lagi butuh apa sekarang gitu, ada yang bisa dibantu atau apa kayak gitu. Jadi perlu tahu dulu nih alasannya dulu kenapa sih dijauhin gitu, baru nanti itu bisa dimulai. Oh berarti itu hal yang paling nggak dia suka. Nah hal yang dia suka tuh berarti ya kebalikannya dari itu kayak gitu. Oke, baik. Sudah terjawab ya, Kak Alexander. Terima kasih, Kak Rafika. Satu lagi nih ya, Kak ya. Tadi nih, katanya Nurul _SMA sama 2. Udah bisa belum? Sudah tersambung belum ya? Terhubung belum? Mau nanya langsung katanya dari tadi. Nurul, kepada Kak Nurul. Sudah terhubung? Kak, tolong Halo, Kak. Halo, Kak Nurul. Silakan, Kak. Halo, Kak. Perkenalkan, nama saya Nurul. Ingin bertanya nih kepada Kak Rafika beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama nih, Kak. Bagaimana sih, Kak, cara kita itu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya remaja, tentang love language ini kepada daerah pedesaan yang masih tabu, Kak, yang belum mengerti nih tentang love language itu seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara kita itu
itu hadapi pasangan yang cemburu buta sekali, Kak. Dia itu selalu mengekang kita terhadap keinginannya sendiri, memaksakan kita terhadap keinginan sendiri. Dan dia juga cemburu terhadap karir yang telah kita jalani sebagai seorang wanita karir, Kak, gitu. Kemudian yang terakhir, Kak, bagaimana cara kita menghadapi pasangan yang toksik, di mana pasangan toksik itu tiba-tiba dia kan menjadi marah besar kepada kita, dan setelah dia marah besar itu dia tuh minta maaf lagi gitu. Itu berulang kejadian seperti lingkaran setan seperti itu, Kak. Jadi sehingga sudah jenuh, Kak, gitu. Bagaimana ya, Kak, solusinya? Terima kasih. Oke, kalau sudah jenuh, kenapa tidak diakhiri? Iya, karena itu tadi ya, kita perlu tahu bahwa bahasa cinta seseorang itu, kalau kalian udah ngerasa, kenapa sih dia posesif? Coba kalian bisa tanya lagi gitu, apa sih yang ngebuat kamu posesif gitu? Kenapa kamu ngerasanya kamu nggak percaya sama aku gitu? Kayak misalnya love language dia adalah word of affirmation. Ya berarti kalian bisa memperbanyak dengan cara memuji dia lebih sering gitu loh, kayak dengan kata-kata yang baik itu mungkin akan mengurangi kekhawatiran dia, karena biasanya orang posesif itu sebenarnya orang yang sangat memiliki ketakutan, dia nggak percaya diri akan dirinya, makanya dia posesif terhadap pasangannya. Dia berasa dengan bisa memiliki pasangan itu maka dia merasa lebih berharga gitu. Nah, di situ kamu bantu untuk dia mengenali diri dia. Kayak sebenarnya apa sih yang kamu mau butuhin dari aku? Apa yang ngebuat kamu akan lebih ngerasa happy, bakal mengurangi khawatir kamu ketika kita tuh lagi nggak sama-sama misalnya gitu. Atau ketika aku kerja, mungkin dia posesif ketika kamu kerja gitu. Jadi kamu bisa tanya tuh, apa yang kamu butuhin gitu. Karena mungkin selama ini terkadang orang yang posesif juga itu kayak kurang bisa dia menyampaikan maksudnya dia, tapi sebenarnya kalau dia bisa menyampaikan mungkin dengan kamu juga bisa lebih mengerti. Oh oke, kalau aku nggak ngabarin 2 jam sekali kamu khawatir ya, jadi kamu marah-marah. Oke, berarti sekarang aku ngabarin 2 jam sekali ya misalnya gitu. Tapi kalau misalnya 2 jam itu aku nggak bisa ngabarin, nanti aku bakal cerita ketika pas aku udah bisa ngabarin ya. Nah dengan kamu ngejelasin gitu dia kan bisa buat tenang gitu, buat oke, aku nggak akan terlalu khawatir lagi gitu. Jadi bantu dia juga untuk pelan-pelan ngerti juga sama aktivitas kamu. Yang juga pas kamu lagi marah-marah gitu, kayak aku tuh kan lagi kerja ya, dia jadi kayak ngerasa tuh kan kamu tuh lebih pentingin kerjaan kamu gitu. Beda kalau kamu ngasih taunya dengan cara aku tadi, kayak oke, kita sepakat ya gimana, jadi buat juga kesepakatan sama dia gitu, kayak yaudah kalau kamu tiba-tiba tetap marah dengan padahal kita udah melakukan kesepakatan ini, aku bakal nggak ngomong ya sama kamu gitu. Perlu juga untuk kamu kasih punishment lah ibaratnya ya, hukuman supaya sama-sama mau belajar untuk lebih baik gitu. Tapi punishment-nya bukan bermaksud untuk menyakiti ya, tapi untuk menjadi sama-sama lebih baik kayak gitu. Karena kadang ya kebiasaan yang baik itu perlu diawali juga dengan perasaan tidak nyaman ya. Namanya berubah itu kan pasti tidak nyaman gitu. Tapi demi kebaikan ya tetap harus berubah kan kayak gitu. Terus tadi apa yang pertama, gimana cara untuk mengetahui menyebarkan love language gitu ya di daerah yang terpencil. Rajin-rajin suruh ikut seminar kayak gini gitu kan. Terus juga mungkin kalian bisa share ini apa YouTube-nya, ini kan live streaming on YouTube ya, nanti di save nggak tuh? Nah kalau di save kalian bisa bagiin gitu ke teman-teman kalian, share gitu informasi gitu. Dan juga ini kan pasti banyak banget nih ASM Arianti ini ngadain seminar-seminar yang lebih edukatif juga. Jadi pelan-pelan dengan mengikuti seminar ini kan diharapkan juga kita semakin edukatif, semakin terbuka, semakin memiliki toleransi yang tinggi kayak gitu. Oke. Oke, baik Kak. Terima kasih banyak. Kak Nurul sudah terjawab ya. Sepertinya masih banyak. Ya, oke baik. Sepertinya masih banyak banget ya Kak pertanyaan yang belum terjawab. Namun buat teman-teman, jangan khawatir. Jadi buat kalian yang masih penasaran, masih ingin bertanya jauh lebih mendalam kepada Kak Rafika, atau nggak sharing-sharing tentang ilmu psikolog juga bisa, jangan lupa
follow IG-nya Kak Rafika di @rafika_mardiko. Nanti kalian bisa langsung DM aja nih ya ke Kak Rafika ya. Jadi bisa lebih dalam, lebih banyak lagi nih apa yang mau ditanyakan gitu ke Kak Rafika. Jadi kalian bisa follow @rafika_mardiko. Betul ya Kak ya? Iya, Betul betul. ya? Oke, baik. Oke, teman-teman. Jadi dari penyampaian materi ya, dari pertanyaan tadi, kita tuh jadi tahu nih, ternyata love language ini tidak hanya untuk pasangan saja, tapi bisa untuk orang-orang terdekat seperti orang tua, sahabat, dan bahkan teman. Lalu love language ini terdiri dari 5 jenis tadi kalau teman-teman memperhatikan ya. Yang pertama ada word of affirmation, yang kedua ada physical touch, yang ketiga ada quality time, keempat receiving gift, dan yang terakhir act of service. Betul Kak Rafika? Iya, betul. Betul ya, oke. Oke, terima kasih Kak Rafika, materinya sangat bermanfaat. Kita jadi tahu nih apa aja love language itu dan bagaimana nih kita bisa tahu love language seseorang dan bagaimana respon kita kepada orang-orang yang memiliki love language yang berbeda-beda. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bertanya, wah seru banget ya pada pagi hari ini gitu ya, sampai siang hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita masuk kepada games yang tadi saya sudah sampaikan di awal, kita ada games setelah penyampaian materi. Marilah kita simak presentasi dari salah satu sponsor yang telah mendukung acara kita. Kepada Kamaret, dari pihak Ines Kosmetik kami persilahkan. Halo. Halo, selamat pagi, Kak. Oke, baik. Sorry, tadi sedikit gangguan untuk kendala sinyal sepertinya. Oke, baik. Terima kasih, Kak MC, untuk waktunya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Wah, senang sekali ya saya bisa hadir di sini di acara webinar yang keren banget ya bersama ASM Arianti. Dan tentunya sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih nih kepada seluruh panitia yang terlibat sehingga Ines Kosmetik menjadi salah satu sponsor di acara yang keren banget love language ya pada pagi hari ini. Dan tentunya saya di sini juga ingin sedikit memperkenalkan mengenai Ines Kosmetik untuk teman-teman semuanya. Ines Kosmetik adalah brand lokal kosmetik asli Indonesia ya. Oke, boleh next slide, Kak. Ines Kosmetik adalah brand lokal kosmetik asli Indonesia. Kita diproduksi di Singosari, Malang, Jawa Timur, dan kita sudah hadir dari tahun 1998 hingga saat ini, dan sudah 23 tahun menemani perempuan Indonesia ya, kecantikan perempuan Indonesia. Dan tentunya produk kita banyak sekali nih, ada produk make up, skincare, dan body care, dan semua 100% asli Indonesia, dan kita sudah bersertifikat halal dan sudah terdaftar di BPOM. Boleh next slide? Oke. Dan Ines Kosmetik mempunyai cita-cita membuat perempuan memperoleh kebahagiaan dengan kulit yang sehat dan cantik, serta menebarkan aura positif untuk orang-orang di sekelilingnya. Oke. Nah, ini produk Ines Kosmetik salah satunya adalah produk make up di mana kita lengkap banget ya untuk mempercantik perempuan Indonesia, cewek-cewek milenial yang ada di sini. Dan tentunya nih walaupun saat ini acaranya online, tapi jangan sampai melupakan ya namanya kecantikan, walaupun ada di kamera tetap kita harus yang namanya glowing. Oke.
Produk selain make up, kita punya produk skincare di mana perawatannya lengkap banget dari awal sampai akhir ya, kayak pembersihan wajah, pelembab, scrub, masker, dan lain-lain. Pokoknya pas banget nih untuk teman-teman semuanya, baik cewek maupun cowok. Karena cowok juga penting sekali untuk merawat wajah ya. Saat ini tentunya teman-teman kadang jenuh di rumah aja, jangan sampai mager untuk merawat wajah karena jenuh pemakaian masker yang sering juga bisa yang namanya merubah kondisi kulit kita. Boleh next slide. Dan ini nih salah satu produk dari skincare yang bagus banget untuk teman-teman semuanya, baik cewek maupun cowok. Kita punya pelembab eksklusif all day dan untuk malam hari eksklusif all night, di mana benar-benar banyak nutrisi yang kita butuhkan ya untuk hidrasi kulit, untuk melembabkan, melembutkan juga, dan tentunya teman-teman semuanya pasti pengen yang namanya kulitnya sehat ya. Jangan lupa menggunakan eksklusif all day. Boleh next slide. Oke, next slide. Oke, selain produk skincare, kita punya produk body care nih. Untuk teman-teman semua ada parfum, body scrub, body lotion, dan lain-lain banyak banget. Boleh next slide. Dan tentunya kita ada di e-commerce yang tersedia seperti Shopee, Tokopedia, JD.id, dan e-commerce yang lainnya ya. Jadi nggak khawatir, nggak perlu takut nyari Ines tuh susah karena kita tersedia di mana aja nih. Oke, boleh lanjut. Nah, teman-teman kalau misalkan ingin informasi yang lebih jelas, lebih komplit, bisa kunjungi websitenya kami di www.ines.co.id atau jangan lupa follow Instagramnya @ineskosmetik dan Facebooknya juga. Dan jangan sampai lupa download aplikasi kita di Play Store namanya My Ines. Di situ lengkap banget ya informasi mengenai produk Ines Kosmetik. Boleh selanjutnya, Kak? Oke, kalau misalnya teman-teman nih butuh banget konsultasi mengenai kulit atau permasalahan yang ada di kulit ya, boleh banget konsultasi gratis di nomor saya yang ada di layar. Oke, baik, paling itu penjelasan dari Ines. Dan satu lagi nih, Ines Kosmetik memberikan voucher senilai 30% untuk produk eksklusif All Day Moisturizer, boleh di-share oleh panitia ya. Eksklusif All Day Moisturizer, diskon senilai 30% dan eksklusif All Night Mask Gel. Dan untuk produk lainnya diskon senilai 15%. Nah, teman-teman boleh banget screenshot dan langsung WA di nomor yang ada di voucher tersebut. Oke, paling itu aja ya dari Ines Kosmetik. Sekali lagi saya Maret dari Ines Kosmetik mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta dan kepada seluruh panitia. Selamat siang, salam sehat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Maret, terima kasih untuk presentasinya. Wow, kita jadi tahu ya, banyak banget manfaat dari produk Ines ini ya. Buat teman-teman nih yang masih bingung nih mau pakai skincare apa, langsung aja hubungin Kak Maret ya Kak, karena mumpung lagi banyak promo ternyata. Lumayan banget kan ya di zaman seperti ini, dapat produk yang bagus, banyak manfaat, dapat promo juga. Betul ya teman-teman? Nah, di Ines juga memiliki jargon ya teman-teman, yaitu Happiness with Ines. Bisa tulis jargonnya teman-teman, Happiness with Ines. Oke, baik. Terima kasih Kak Maret. Oke, baik. Teman-teman, udah nggak sabar ya, sekarang kita mau bersemangat lagi. Siapa nih yang pada semangat untuk dapetin door prize? Siapa ya yang mau door prize? Namun sekarang kita mau masuk ke sesi games. Oke, links gamesnya nanti panitia akan share di kolom chat Zoom. Bisa di-share sekarang panitia. Nah, ini sudah ada ya link untuk gamesnya. Jadi nanti sesuai arahan saya beritahu terlebih dahulu tata cara games atau tata cara mengikuti games ini. Saat kalian sudah masuk pada link games, silahkan untuk langsung klik mulai. Nanti ada kolom mulai sama kalian diklik. Dan setelah mengklik kolom mulai, kalian langsung jawab pertanyaan. Nanti karena ada beberapa pertanyaan yang kalian bisa jawab, langsung kalian jawab saja. Lalu di akhir 7 pertanyaan akan muncul skor yang kalian dapatkan. Jadi pada saat sudah menjawab 7 pertanyaan, nanti akan muncul skor dan kalian harus di screenshot. Gitu ya. Setelah muncul skornya, kalian silahkan screenshot, lalu kirim bukti screenshotnya ke WA grup, sertakan nama lengkap dan asal kota.
Jadi setelah skornya muncul, jangan lupa teman-teman screenshot dulu, jangan sampai ke close, karena itu untuk bukti screenshot yang akan dikirimkan ke WA grup panitia. Jangan lupa nama lengkapnya siapa, asal kotanya dari mana. Nah, karena kalian harus cepat-cepat ya kirim ke WA grupnya, karena nanti 10 orang pengirim tercepat ke grup, setelah 10 orang sudah mengirimkan bukti screenshotnya ke WA grup, akan ditutup. Jadi hanya 10 orang yang akan nanti dipilih sama panitia siapa nih yang menang games gitu ya. Jangan lupa di screenshot dan di share di WA group. Oke teman-teman, siap-siap ya. Linknya jangan lupa langsung diklik saja. Oke, setelah itu nanti diumumkan juara 1, 2, 3-nya. Bisa dipahami? Coba angkat tangannya, bisa dipahami untuk games ini? Bisa ya. Linknya diklik, nanti klik mulai, nanti kalian isi 7 pertanyaan, lalu di screenshot skornya, setelah itu kirimkan ke WA grup panitia. Nanti akan dipilih nih siapa yang menang. Bisa dipahami ya? Panitia sudah siap? Panitia sudah siap? Sudah ya? Baik. Dalam hitungan ketiga, panitia akan mengirimkan link, sudah ya? Hitungan ketiga akan dimulai. Ayo, 3, 2, 1. Ayo mulai. Ayo, siapakah yang tercepat? Oke, waktunya hanya 5 menit ya teman-teman. Yo, siapa cepat dia dapat. Siapa cepat screenshot, siapa cepat dia dapat juga. Yo, lumayan loh. Panitia sudah menyediakan hadiah yang wow, spektakuler. Dengar-dengar iPhone ya panitia ya? Atau mungkin mobil Mercy? Siapa tahu aja ya teman-teman ya. Siapa tahu kalian yang beruntung pada pagi hari ini mendapatkan hadiah dari panitia. Oke. Udah beres? Oke, semangat. Semangat pagi, harus semangat. Yuk, kita ikuti games ini dengan penuh semangat karena kita sudah mendapatkan materi tentang love language, jadi kita harus be happy ya. Jangan ada galau-galau lagi. Oke teman-teman, sudah masuk nih 10 peserta tercepat yang sudah mengirimkan screenshotnya ke WA grup panitia. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti games ini. Nah, sambil menunggu penentuan siapa yang menang, oke, aku mau wawancara nih ke beberapa teman. Siapa nih yang mau ditanya sama saya? Bisa, siapa ini? Alexander. Ada lagi nggak? Tadi Kak Alex sudah nanya sama Kak Rafika. Ada lagi yang mau saya tanya? Bisa raise hand. Oke, ada Kak Rizal Muhammad. Bolehkah on cam dan on mic biar saya bisa tanya-tanya? Halo Kak, mohon maaf Kak, nggak bisa on cam. Oke, nggak apa-apa. Kak Rizal Muhammad dari mana nih Kak? Dari Bandung Kak. Dari Bandung sama berarti. Tahu acara webinar ini dari mana Kak? Dari cutting-nya Kak. Oh, dari cutting-nya. Oke, kenapa nih Kak Rizal Muhammad tertarik ingin mengikuti webinar pagi hari ini? Karena ini materinya bagus Kak. Wih, mantap ya. Berarti panitia hebat ya, milih topik Hebat, materinya. Tepuk tangan dulu dong. Oke, the best banget nih panitianya katanya. Terima kasih Kak Rizal Muhammad. Bisa mute lagi. Siapa lagi nih yang mau tanya? Oke, ada dari Kak Fani Prasetya. Bisa on mic? Halo Kak. Suaranya belum ada Kak. Masih di mute Kak. Oke. Halo Kak. Ada. Halo Kak Fani, sehat? Halo, sehat Kak. Dari mana nih Kak? Kalau domisili Garut, sekarang lagi Ya? kuliah di Bandung. Oh, kuliah di Bandung. Kuliah di mana nih Kakak? Di Polban, deket lah. Oh, oke, deket lah ya. Oke, baik Kak. Kakak tahu webinar ini dari mana Kak? Apakah dari sosmed, dari teman, atau dari mana?
dari Instagramnya Arianti, soalnya udah follow dari waktu SMA waktu itu. Jadi tahu dari Instagramnya. Wih, hebat ya, dari zaman SMA udah follow-followan sama ASN Arianti begitu. Iya, soalnya kebetulan ada saudara juga yang kuliah di sana yang sekarang udah lulus sih kemarin wisudanya. Oke, kenapa nih tertarik ingin ikut webinar ini? Yang pertama tuh karena temanya ya, karena tema yang diangkat. Terus tadinya juga pengen nanya nih sama pematerinya karena ada pertanyaan yang ingin ditanyakan berhubung sama temanya juga sangat menarik gitu, menarik banget gitu. Soalnya love language itu kan deket banget gitu dengan kita gitu. Jadi karena temanya saya ikutan gitu. Oke, terima kasih. Nanti kalau misalnya kakak masih ingin bertanya soal materi tadi, langsung aja ya tadi Instagramnya sama Kak Rafika. Jadi bisa langsung tanya nih kakak sama Kak Rafika langsung di DM, oke? Terima kasih. Ada lagi nih, mana? Ada Jasmine, Kak Jasmine. Halo Kak Jasmine. Kak Jasmine? Oh, tidak ada. Atau enggak, Kak siapa? Oh, ada. Halo Kak, kakak dari mana? Dari Bandung juga. Oh, dari Bandung. Tahu webinar ini dari siapa, Kak? Dari Instagram, kebetulan waktu itu ada di Explore. Oh, ada di Explore. Bagus ya, berarti panitia hebat ya. Mengeksplor kegiatan ini sehingga dari mana-mana juga tahu gitu ya. Kalau misalnya hari ini tuh ada webinar tentang love language. Kenapa nih kakak tertarik ingin ikutan webinar pada pagi hari ini? Ya, soalnya aku kan mahasiswa keperawatan dan kebetulan kemarin juga materi yang aku pelajarin lagi tentang love language ini, jadi pengen memperdalam juga tentang love language. Kebetulan ketemu sama webinar ini, jadi cocok lah. Cocok lah ya. Banyak banget berarti ya ilmu yang didapat ya Kak pada hari ini. Oke. Gimana panitia sudah menentukan siapa yang menang? Oke, sebentar ya. Siapa lagi nih? Satu lagi nih ya aku nanya. Dari Kak Andini. Kak Andini dari mana nih Kak Andini? Halo Kak Andini. Bisa di-on kan mic-nya? Tidak. Masih di-unmute Kak? Di-unmutein Kak? Oke, baik. Kita lanjut aja ya. Baik. Sambil menunggu hasil siapa yang menang tadi games, kita sudah punya nih penentuan untuk yang memenangkan door prize. Jadi siapa yang memenangkan door prize? Izinkan saya untuk mengumumkan para pemenang door prize pada acara ini. Disimak baik-baik ya. Untuk teman-teman yang namanya disebutkan, itulah yang memenangkan door prize hari ini. Yang pertama, ada Silvira Eka Saputri. Ada? Kepada Kak Silvira Eka Saputri, selamat. Kakak dapat door prize. Ada kakaknya? Oke, nggak apa-apa. Yang kedua, ada Kanovia Aturida. Yang kedua, ada Kanovia Aturida. Kepada Kanovia Aturida, selamat ya. Kakak juga dapat door prize dari webinar pada pagi hari ini. Yang ketiga, ada Kalaili Nur Hafifah. Sekali lagi, yang ketiga ada Kalaili Nur Hafifah. Jadi selamat untuk ketiga pemenang door prize. Sekali lagi saya umumkan. Yang pertama, Silvira Eka Saputri. Yang kedua, Novia Aturida. Yang ketiga, Laili Nur Hafifah. Jadi ketiga orang ini yang memenangkan door prize kategori 3 orang pendaftar pertama gitu. Jadi untuk ketiga orang ini itu mereka pertama yang mendaftarkan ke webinar pagi hari ini gitu. Jadi dikasih apresiasi lah gitu sama panitia ya, dapat hadiah, dapat door prize dari panitia. Selamat kepada pemenang.
bisa nanti hubungin panitia di WA Group ya kepada ketiga pemenang ini. Sekali lagi saya sebutkan, yang pertama Silvira Eka Saputri, yang kedua Novia Aturida, dan yang ketiga Laili Nur Hafifah. Selamat ya kepada kalian semua. Yang ini pemenang kategori pendaftar pertama, 3 orang pendaftar pertama yang mendapatkan door prize. Oke, terima kasih. Yang kedua, ada kategori partisipan story Instagram kreatif, yaitu siapa ya? Coba. Deng, dedeng. Selamat kepada Instagramnya yang bernama Eva Jayanti 26. Eva Jayanti 26 kepada Kak Eva Jayanti 25, salah, maaf. Kepada @Eva Jayanti 25, selamat. Kakak mendapatkan hadiah dari panitia dari kategori partisipan story Instagram kreatif. Oke, selamat ya Kak. Kakak menang di story partisipan yang kreatif tadi yang pertama saya umumkan. Sekali lagi ya, yang menang story adalah Kak Eva Jayanti 25. Oke, selanjutnya. Tunggu sebentar ya. Yang selanjutnya, untuk games ada 3 pemenang. Disimak. Yang pertama, ada Devita Okta. Batch 4. Ya. Yang pertama, Kak Devita Okta, batch 4. Yang kedua, ada Kak Silvi, batch 4. Dan yang terakhir, Kak Keisha, batch 3. Jadi selamat untuk Kak Devita, Kak Silvi, dan Kak Keisha. Kalian pemenang di games kali ini. Boleh tepuk tangan teman-teman. Ya, 3 orang yang menang ya. Yang 10 itu yang tercepat, tapi yang dipilihnya hanya 3 orang saja ya Kak. Oke, sekali lagi saya umumkan ya. Untuk pemenang games, ada Devita Okta batch 4, ada Silvi batch 4, dan ada Keisha batch 4. Congrats buat kalian semua. Baik, selamat kepada para pemenang yang telah saya sebutkan tadi. Kepada para pemenang yang disebutkan tadi, silahkan untuk menghubungi panitia yang ada di grup WA untuk mengklaim hadiahnya. Jadi untuk mengambil atau mengklaim hadiahnya, kalian bisa hubungin panitia di grup WA ya. Baik, terima kasih banyak kepada pihak sponsor yang telah mendukung acara ini, yaitu dari Zoya, Ines Kosmetik, Papa Bear, Dapur Lin, Creamy Sweet, Staycation You, dan Ibu Manis. Tak lupa juga kepada media partner dari info.lomba, event kampus, infolomba-event.id, webinar_kesehatan, pusat seminar, info.event_, BDG Today, eventkampus.co, BDG Kreatif Media, pre-event, dan webinar.gratis. Sebelum mengakhiri acara, saya meminta kepada para peserta webinar untuk menyalakan kameranya karena kita akan berfoto bersama. Ayo yang belum meng-on cam, kita on cam dulu karena kita akan melakukan sesi foto bersama sebelum kita berpisah satu sama lain. Ya, boleh on cam teman-teman. Boleh rapi-rapi dulu, saya beri waktu 10 detik. Ada yang mau pakai lipstick dulu boleh, atau pakai pomade gitu ya, biar terlihat cantik dan ganteng di kamera. Bisa on cam? Nanti kalau sudah, baru saya hitung. Hitungan 3 sampai 1. Akan di screenshot oleh panitia ya. Oke. Jangan khawatir ya teman-teman yang tidak mendapatkan hadiah pada hari ini, tapi kita sudah mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa nih tadi dari Kak Rafika. Betul ya teman-teman ya? Oke, ayo on cam yang belum on cam, kita on cam dulu biar tidak mengulur-ngulur waktu. Supaya kita bisa langsung sesi foto bersama. Ya, link absennya sebentar lagi akan dikirim. Yang penting sekarang on cam dulu teman-teman, biar kita bisa foto bersama ya. On cam. Sudah bisa di screenshot panitia? Sudah siap semua? Kalau sudah siap, di kolom komentarnya katakan siap, biar saya bisa hitung mundur dari 3, 2, 1.
Sudah siapkah semuanya? Kita foto bersama? Siap ya? Panitia siap ya di screenshot? Siap? Panitia siap? Siap. Oke. Hitungan ketiga. Siap ya? 3, 2, 1, cheese. Oke. Sekali lagi. Karena ini temanya love language, coba kasih sarang heonya teman-teman. Kita sarang heo bersama. Oke, siap ya. Hitungan ketiga, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, baik. Sudah ya? Baik. Akhirnya kita telah memasuki di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita kali ini, Kak Rafika Syaiful, MPC Psikolog CHA. Terima kasih kepada seluruh dosen yang telah mendukung webinar kali ini. Terima kasih juga kepada pihak sponsor dan media partner, juga seluruh peserta yang sudah berpartisipasi dan membantu kelancaran kegiatan kali ini. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan mohon maaf apabila ada hal atau ucapan yang kurang berkenan di hati kalian semua. Saya Helena Angela Lambertus SSN, selaku moderator pamit undur diri. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan. Love language, express your love. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat bagi kita semua.